alaihi wasallam, Utsman, dan sengaja di sini ana sebutkan atau kita memasuki bahasan keluarga dari salah satu khalifah ini, terutama khalifah yang terakhir, karena gambarannya itu hampir sama. Hampir sama bahwasanya mereka berempat ini memiliki keluarga yang sangat besar. Dari segi putra-putra, putri-putrinya, serta istri-istrinya. Qala al-muallifu rahimahullah, qala al-imam Ahmad. Telah berkata Imam Ahmad, haddatsana Hajjaj, telah mengabarkan kepada kami Hajjaj. Qala haddatsana Israil, telah mengabarkan kepada kami Israil. An Abi Ishaq, dari Abu Ishaq. An Hani bin Hani, dari Hani bin Hani. An Aliyin, dari Ali bin Abi Thalib. Qala, beliau berkata, lamma wulidal Hasanu ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, tatkala Hasan telah dilahirkan, datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, kemudian beliau berkata, aruni ibni, coba tunjukkan kepadaku putraku. Ma samaitumuhu, nama apakah yang kalian berikan kepadanya? Fakultu, maka aku jawab, kata Ali, samaituhu harban, aku memberikan nama kepada putraku ini harban. Harb itu artinya perang. Faqala, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal huwa Hasan, akan tetapi nama dia itu adalah Hasan. Falamma wulidal Husain, qala, tatkala Husain dilahirkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, aruni ibni, coba perlihatkan kepadaku putraku. Ma samaitumuhu, nama apakah yang kalian berikan kepada dia? Fakultu, maka aku jawab, kata Ali, samaituhu harban, aku beri nama dia Harb. Soalnya apa? Anak pertama bukan Harb namanya, akan tapi Hasan. Maka Ali menginginkan putra yang kedua ini diberi nama Harb. Fakultu, faqala, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal huwa Husain, tapi nama dia itu adalah Husain. Falamma wulida tsalitsu ja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala aruni ibni ma samaituhu. Tatkala dilahirkan anakku yang ketiga, laki-laki juga, maka datang lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, coba perlihatkan kepadaku putraku. Siapakah nama dia, atau kalian beri nama apa dia itu? Fakultu, maka aku jawab Harban, aku beri nama anak yang ketiga ini adalah Harb. Faqala bal huwa Muhsin, maka Nabi menjawab, tapi dia namanya Muhsin. Tsumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, inni samaituhum bismi waladi Harun, saya memberi nama mereka bertiga itu dengan nama putra-putra Harun, Nabi Harun. Siapa nama putra Nabi Harun? Syabarun wa Syabirun wa Mushbirun. Syabarun artinya mungkin sama ya, Hasan, wa Syabirun Husain, wa Mushbirun Muhsin. Wa qad rawahu Muhammad bin Sa'd an Yahya bin Isa At-Taimi anil A'mash an Salim bin Abil Ja'd qala, dan telah meriwayatkan Muhammad bin Sa'ad dari Yahya bin Isa At-Taimi dari A'mash dari Salim bin Abil Ja'd qala,
Salim ini berkata, qala Aliun, Ali berkata, kuntu rajulan uhibbul harba. Aku dulu adalah seorang laki-laki yang suka berperang. Jadi perang itu sudah menjadi hobinya Ali bin Abi Thalib. Falamma wulidal Hasanu hamamtu an usammiyahu harban. Tatkala terlahir anak pertama yaitu Hasan, aku dulu itu sangat berkeinginan untuk memberi nama dia itu Harb, perang. Fadzakarul hadis binahwi ma taqaddam. Kemudian melanjutkan riwayat ini, melanjutkan riwayat seperti riwayat tadi yang pertama. Lakin lam yadhkur ats-tsalits. Akan tapi Salim bin Ja'ad ini tidak menyebutkan anak yang ketiga. Wa qad warada fi ba'dil ahadits anna Aliyan sammal Hasan awalan bi Hamzah wa Husainan bi Ja'far fa ghayyara ismaihima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam beberapa riwayat yang lain, hadis-hadis yang lain, bahwasanya Ali bin Abi Thalib memberikan nama Hasan itu dengan Hamzah, kemudian Husain dengan nama Ja'far. Akan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merubah nama tersebut menjadi Hasan dan Husain. Baik, ini adalah putra-putra Ali bin Abi Thalib. Fa awwalu zawjatin tazawwajaha Ali radhiyallahu anhu Fatimatu bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bana biha ba'da waq'ati Badrin. Istri pertama yang dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib itu adalah Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau mengumpuli Fatimah ini setelah perang Badar. Berarti tahun kedua dari Hijriyah. Fawaladat lahul Hasan wa Husainan. Maka Fatimah ini melahirkan anaknya Ali itu yang bernama Hasan dan Husain. Wa yuqalu wa muhsinan wa mata wa huwa shaghir. Dan dalam riwayat yang lain bahwasanya Fatimah ini juga melahirkan anak yang ketiga, kemudian diberi nama Muhsin. Akan tapi Muhsin ini meninggal di waktu masih kecil. Wa waladat lahu Zainab al-Kubra wa Umma Kulthum. Kemudian Fatimah ini melahirkan Zainab, putri yang paling besar, wa Umma Kulthum, dan Ummu Kulthum. Wa hadhihi tazawwaja biha Umar bin Al-Khattab kama taqaddam. Nah, putri Ali yang nomor 2 yang bernama Ummu Kulthum ini, suaminya itu adalah Umar bin Al-Khattab. Kama taqaddam, seperti yang sudah saya sebutkan pada bahasan yang lalu. Maksudnya tatkala membahas tentang keluarga Umar dan putra-putri beliau. Walam yatazawwaj Aliun ala Fatimata hatta tuwfiyat ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi sittati ashhur. Ali bin Abi Thalib ini tidak menikah lagi. Di atas Fatimah, maksudnya selama hidup dengan Fatimah, Ali bin Abi Thalib itu tidak menikah dengan istri yang kedua, ketiga, keempat. Tidak melakukan poligami atau ta'addud. Sampai meninggal Fatimah tersebut, yaitu kapan meninggalnya? Meninggalnya Fatimah ini 6 bulan setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma matat tazawwaja ba'daha bizaujatin katsirah. Tatkala Fatimah ini meninggal, baru setelah itu Ali bin Abi Thalib menikah dengan istri yang jumlahnya itu sangat banyak. Tidak heran ya. Jadi mayoritas sahabat Nabi dari Abu Bakar, Umar, Utsman, semuanya ini istrinya itu banyak. Bahkan mereka itu meninggal dalam meninggalkan 4 istri.
Nah, Ali bin Abi Thalib pun juga seperti itu. Bahkan jumlah istrinya ini tidak bisa dihitung. Seperti nanti. Jadi Ali itu punya beberapa anak, laki dan perempuan, sampai-sampai ahli sejarah itu tidak tahu si fulan ini ibunya siapa. Saking banyaknya anak. Minhunna man tuwfiyat fi hayatihi. Di antara istri-istri itu meninggal tatkala Ali masih hidup. Wa minhunna man talaqaha. Dan di antara mereka ada yang ditalak di masa hidupnya. Wa tuwfiya an arba'in kama sayati. Dan Ali bin Abi Thalib meninggal dalam posisi meninggalkan atau menetapi 4 istri. Seperti yang akan datang penjelasannya. Famin zaujatihi. Dan di antara istri-istri beliau Ummul Banin bintul Haram. Jadi Ummul Banin nama istri setelah Fatimah. Wa huwa al-Mahallu ibnu Khalid bin Rabi'ah bin Ka'ab bin Amir bin Kilab. Al-Haram itu adalah Mahal. Namanya Mahal bin Khalid dari Bani Kilab. Fawaladat lahul Abbasa. Kemudian lahirlah Ummul Banin ini anaknya Ali yang bernama Abbas. Kemudian Ja'far wa Abdullah wa Utsman. Jadi istri Ummul Banin ini melahirkan 4 putra dari Ali. Wa qad qutila haula ma'a akhihim Al-Husain bi Karbala. Semua saudara ini, 4 anak Ali ini ikut terbunuh di Karbala bersama Husain. Wala aqabalahum siwal Abbas. Kemudian tidak tersisa bagi mereka itu keturunan kecuali Al-Abbas. Wa minhunna Laila bintu Mas'ud bin Khalid bin Malik min Bani Tamim. Kemudian istri berikutnya setelah Ummul Banin adalah namanya Laila. Laila ini putri dari Mas'ud bin Khalid bin Malik bin Bani Tamim min Bani Tamim. Fawaladat lahu Ubaidallahu Aba Bakrin. Istri yang berapa ini? Yang ketiga itu melahirkan 3 anak. 2 anak, Ubaidullah dan Abu Bakar. Qala Hisham ibnul Kalbi wa qad qutila bi Karbala aidon. Nah, kedua putra beliau ini juga ikut terbunuh di Karbala. Wa za'ama al-Waqidi anna Ubaidallah qatalahu al-Mukhtar bin Abi Ubaid yaumad dar. Kemudian Imam Al-Waqidi ahli sejarah itu beliau meyakini bahwasanya Ubaidullah ini bukan terbunuh di Karbala akan tapi mati di Madinah dibunuh oleh Mukhtar bin Abi Ubaid. Wa minhunna, dan di antara istri Ali bin Abi Thalib Asma bintu Umais. Namanya Asma. Ini istri yang keempat. Berikutnya. Bintu Umais al-Khathamiyah fawaladat lahu Yahya wa Muhammadan al-Asghar. Kemudian istri ini melahirkan 2 putra. Yahya dan Muhammad al-Asghar. Ada Muhammad al-Akbar yang disebut dengan Muhammad al-Hanafiyah. Qalahul Kalbi, seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Kalbi. Wa qala Al-Waqidi waladat lahu Yahya wa Aunan. Istri Asma ini melahirkan Yahya dan Aun. Qala Al-Waqidi fa amma Muhammad al-Asghar fa min ummi walad. Adapun Muhammad yang kecil itu bukan dari Asma ini, akan tapi dari seorang wanita yang bernama Ummu Walad. Wa minhunna Ummu Habibah, dan di antara istri berikutnya, sudah ini mungkin yang nomor berapa kok? Nomor 5 ya. Ummu Habibah bintu Zam'ah bin Bahr bin Abd bin Alqamah. Wa hiya ummu walad minas siba atau minas sabiyyi alladhina sabahum Khalid min Bani Taghlab hina aghara ala aini tamri. Ummu Habibah ini dialah yang disebut dengan Ummu Walad.
Nah, Habibah ini termasuk tawanan perang. Tawanan perang yang tertangkap di masa Khalid bin Walid, panglimanya itu tatkala menyerang Ainut Tamr. Nah, kemudian dia ini, tawanan ini atau jariyah ya, atau disebut dengan budak wanita ini melahirkan fawaladat lahu Umar. Sehingga di antara nama anak Ali itu Umar. Jadi ada namanya Abu Bakar juga, ada Umar. Wa qad amura khamsan wa thalathina sanatan. Dan Umar ini berumur 35 tahun. Wa Ruqayyah, dan di antara anak dari Ummu Walad ini Ruqayyah, putri ya. Wa minhunna, dan di antara istri beliau ini adalah Ummu Sa'id bintu Urwatah bin Mas'ud bin Mughith bin Malik At-Thaqafi. Fawaladat lahu Ummal Hasan wa Ramlah Al-Kubra. Jadi Ummu Sa'id ini melahirkan dari anak Ali itu yang bernama Ummul Hasan, putri, wa Ramlah Kubra juga putri, seorang putri juga. Jadi dari Ummu Sa'id ini putrinya 2. Wa minhunna, dan di antara istri-istri beliau bernama Ibnatu Imri'il Qais, putri dari Imru'ul Qais bin Adi bin Aus bin Jabir bin Ka'ab bin Alim bin Kalb al-Kalbiyah. Fawaladat lahu jariyatan, maka lahirlah dari istri ini jariyah. Fakanat takhruju ma'a aliyin ilal masjid wa hiya saghiratun fayuqalu laha min man akhwaluka fataqulu wah ta'ni bani Kalb. Nah, jariyah ini pernah suatu saat diajak oleh abinya Ali bin Abi Thalib ke masjid tatkala masih kecil. Kemudian ditanya, ada yang bertanya, siapa paman-paman dari ibumu? Maka jariyah ini yang masih kecil ini mengatakan wah. Maksudnya adalah dari Bani Kalb. Wa minhu Urwa bintu Abi, wa minhunna ya, mungkin salah cetak ini. Wa minhunna, dan di antara istri beliau ini adalah Urwa bintu Abil As bin Rabi bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qusay. Wa ummuha Zainab bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Urwa ini, istri Ali ini adalah putri dari Zainab bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berarti istrinya Ali masuk cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ibu Zainab. Wa hiya allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahmiluha wa huwa fis shalah. Nah, Urwa ini atau Zainab ini, putri Rasulullah ini yang bernama Zainab ini, dialah anak perempuan yang dulunya itu dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke masjid. Tatkala mengimami salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa seorang anak perempuan yang bernama Zainab. Idza qama hamalaha. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dari sujudnya, kemudian digendong Zainab ini. Jadi berdiri menggendong sambil menjadi imam. Wa idza sajada wada'aha. Nah, tatkala mau sujud, maka Zainab ini diletakkan di sampingnya kemudian sujud. Fawaladat lahu Muhammadan al-Awsat. Iya. Jadi Urwa ini fawaladat lahu kemudian juga melahirkan seorang anak
melahirkan anak dari Ali bin Abi Thalib yang bernama Muhammadan al-Awsat. Jadi anak Ali itu ada 3 Muhammad. Muhammad yang paling besar namanya adalah Muhammad al-Hanafiyah. Kemudian Muhammad yang tengah-tengah ini adalah dari Ibu Zainab, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma benuhu Muhammad al-Akbar, adapun putra Ali bin Abi Thalib yang bernama Muhammad yang tertua itu fahuwa ibnul Hanafiyah. Dialah dari qabilah al-Hanafiyah. Wa hiya Khawlah bintu Ja'far. Al-Hanafiyah itu maksudnya perempuan Al-Hanafiyah yang menjadi istri Ali bin Abi Thalib itu namanya adalah Khawlah. Khawlah bintu Ja'far bin Qais bin Maslamah bin Ubaid bin Tha'labah bin Yarbu bin Tha'labah bin Du'al bin Hanifah bin Lujaim bin Sa'ab bin Ali ibn Bakr bin Wa'il Sabaha Khalid ayyam Siddiq ayyam Riddah min Bani Hanifah. Jadi Khawlah ini juga termasuk tawanan perang di zaman khilafah Abu Bakar As-Siddiq, yang mana di zaman itu terjadi pemurtadan. Setelah meninggal Rasulullah, banyak kaum muslimin yang murtad, yang kembali lagi kepada agama-agama yang lalu, termasuk qabilah Hanifah. Kemudian diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan memakai Khalid bin Walid. Kemudian banyak tawanan perang, di antaranya ya Khawlah ini. Kemudian menjadi istri Ali bin Abi Thalib atau menjadi budak. Jadi Ali bin Abi Thalib ini nanti ada penjelasan istri sahnya itu sekian. Kemudian di samping itu dia menggauli atau memiliki budak, kalau enggak salah 17 budak. Fasarat li Ali bin Abi Thalib, kemudian Khawlah ini menjadi milik Ali bin Abi Thalib, fawaladat lahu Muhammadan hadza. Kemudian Khawlah ini melahirkan seorang anak dari Ali yang diberi nama Muhammad. Nah, ini adalah Muhammad yang paling besar yang disebut dengan Muhammad al-Hanafiyah. Wa minasyiah man yadda'i fihi al-imamah wal ismah. Bahkan dari orang-orang Syiah itu memiliki keyakinan di antara imam-imam yang maksum itu termasuk Muhammad al-Hanafiyah ini. Wa qad kana min sadatil muslimin. Bahkan Muhammad al-Hanafiyah ini termasuk tokoh-tokoh di antara kaum muslimin. Walakin laisa bima'sumin, akan tetapi Muhammad al-Hanafiyah itu bukanlah orang yang maksum, wala abuhu maksum. Bahkan bapaknya Ali bin Abi Thalib bukanlah manusia yang maksum. Bal wala huwa afdal min abihi. Bahkan orang yang lebih afdal dari Ali bin Abi Thalib juga bukan orang yang maksum. Siapa? Minal khulafa'ir rasyidina qablahu. Yaitu Khulafa ar-Rasyidun sebelumnya Utsman bin Affan, Umar, dan Abu Bakar. 3 ini menurut kaum muslimin sepakat bahwasanya 3 ini afdal daripada Ali bin Abi Thalib. Dan mereka pun juga bukan orang yang maksum. Laisu biwajibi al-ismata, biwajibil ismati. Mereka bertiga itu tidak wajib atau memiliki sifat ismah. Ismah itu artinya terlindungi dari salah. Kama huwa muqarrarun fi maudhi'ihi wallahu alam. Seperti hal itu seperti yang sudah ditetapkan di tempatnya, maksudnya di bab al-ismah wallahu alam. Wa qad kana li aliyin auladun katsira akharun. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir bahwasanya Ali itu memiliki anak-anak yang sangat banyak yang lain selain yang kita sebutkan tadi. Yang kita sebutkan tadi kita tidak bisa menghitung. Min ummahati auladin syatta, dari ibu-ibu anak yang terpencar-pencar.
Fa innahu mata an arba'i niswatin. Sesungguhnya Ali bin Abi Thalib itu tatkala meninggal, dia meninggalkan 4 istri, wa tis'a asyrata sariyatan, dan 19 budak wanita yang dikumpuli. Radhiyallahu anhu. Famin auladihi radhiyallahu anhum mimman la yu'rafu asma'u ummahatihim. Di antara nama-nama anak Ali yang tidak diketahui siapa ibunya. Ini kata Ibnu Katsir, jadi ahli sejarah pun itu tidak mengetahui. Di antara anak Ali itu adalah Ummu Hani. Tapi Ummu Hani ini ibunya siapa? Tidak ada yang tahu. Wa Maimunah. Maimunah juga putri Ali. Wa Zainab As-Sughra. Jadi Zainab aja itu ada 2 atau 3. Zainab As-Sughra juga tidak diketahui siapa ibunya. Wa Romlah Al-Kubra. Wa Ummu Kulthum As-Sughra. Wa Fatimah. Fatimah juga ada anaknya disebut diberi nama Fatimah. Wa Umamah. Wa Khadijah. Wa Ummul Kiram. Wa Ummu Ja'far. Wa Ummu Salamah. Wa Jumana. Qala Ibnu Jarir fajami'u waladi aliyin arba'ata asyara dzakaron wa sab'a asyrata unsa. Ibnu Jarir menyebutkan bahwasanya semua anak Ali itu 14 yang laki-laki, kemudian 17 yang perempuan. Qala al-Waqidi wa inna ma kana nasalu min khamsah wa hum al-Hasan wal Husain wa Muhammad ibn al-Hanafiyah wal Abbas bin al-Kullabiyah wa Umar ibn Sa'ad at-Taghlibiyah radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, jadi ini gambaran sekilas atau sedikit tentang keluarga Ali bin Abi Thalib. Jadi istri beliau itu sangat banyak, tidak bisa dihitung, dan anaknya pun juga seperti itu. Jadi hal yang semacam ini bukan sesuatu yang aneh. Bahkan para ulama itu menyebutkan rata-rata para sahabat Nabi itu ya seperti ini. Rata-rata istrinya itu lebih dari 1. Bahkan kalau diteliti antara yang beristri 1 dengan yang lebih, itu lebih banyak yang berpoligami. Jadi yang beristri 1 itu mungkin bisa dihitung dengan jari. Ini adalah kehidupan para sahabat Nabi, belum lain budak-budak mereka. Jadi mereka itu adalah memang laki-laki yang hebat ya. Dari segi nafkah mereka mampu menafkahi, dari segi pengaturan juga mereka mampu mengaturnya, dari segi keturunan mereka banyak. Bahkan disebutkan Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu itu menikah lebih dari 70 kali. Sehingga masalah poligami ini di dalam awal-awal keislaman itu sesuatu yang lumrah. Bahkan sebelum Islam datang pun di bangsa Arab itu bahkan lebih parah. Bahkan istrinya ada yang 9, ada yang 10, setelah datang Islam baru dibatasi. Di antara pesan Rasulullah, ada seorang sahabat datang ditanya berapa istrinya, 9. Maka disuruh pilih 4, yang lain suruh dipisah. Oleh sebab itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan ara fi hadzal zamani ayyatazawwajar rajul binaini aw bi 3 aw bi 4. Idul Iffah. Saya berpendapat atau saya melihat bahwasanya di zaman sekarang laki-laki itu hendaknya menikah dengan 2 istri atau 3 istri atau 4. Yuridul Iffah, untuk menjaga
kehormatan. Itu di zaman beliau, apalagi di zaman sekarang ya. Yang mana fitnatun nisa itu tentunya lebih parah daripada zaman dahulu. Nah, tinggal berapa Abu Arfa waktu 10 menit ya. Baik, kita baca kelanjutannya. Wa qad qala Ibnu Jarir, haddatsani Ibnu Sinan Al-Qazzaz. Haddatsana Abu Asim qala haddatsana Miskin bin Abdul Aziz amba'ana Hafiz bin Khalid qala haddatsani Abi Khalid bin Jabir. Khalid bin Jabir berkata, aku mendengar Hasan tatkala Ali bin Abi Thalib terbunuh. Hasan ini berdiri berkhutbah. Faqala, maka beliau berkata, laqad qataltumul lailata rajulan. Kalian telah membunuh di malam ini seorang laki-laki. Fi lailatin, pada sebuah waktu malam, nazala fihal Qur'an, yang mana pada malam itu turun Al-Qur'an, maksudnya di bulan Ramadan, di pertengahan bulan Ramadan. Wa rufi'a fiha Isa bin Maryam, dan di malam itu juga diangkat Isa bin Maryam. Wa fiha qutila Yusha bin Nun, dan di malam itu juga Nabi Yusha bin Nun juga terbunuh. Fata Musa, yaitu pemuda Nabi Musa, wallahi ma sabaqahu ahadun kana qablahu wa la yudrikuhu ahadun yakunu ba'dahu. Demi Allah, tidak ada apapun yang bisa mendahuluinya sebelumnya, dan tidak ada seseorang yang bisa mengikutinya setelahnya. Wallahi angkana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yab'athuhu fis sariyati Jibrilu an yaminihi wa Mikailu an yasarihi. Demi Allah, kata Hasan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah mengutus beliau. Jadi ini Hasan ini menceritakan tentang keutamaan abinya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu mengutusnya fisariyati, dalam sebuah kelompok pasukan, Jibrilu an yamini, yang mana Jibril itu berada di kanannya, wa Mikailu an yasarihi, dan malaikat Mikail berada di sisi kirinya. Wallahi ma taraka safra'a wala bayda illa thamanami'atin aw tis'ami'atin arsadaha li hadithatin. Akan tapi ini wa hadza gharibun jiddan wa fihi nakarah wallahu alam. Ini sebuah riwayat yang kata Ibnu Katsir tapi banyak ilahnya. Banyak istilahnya keanehan-keanehan pada riwayat ini. Wallahu a'lam. Wa kadza rawahu Abu Ya'la an Ibrahim ibn al-Hajjaj an Miskin bihi. Wa qala Imam Ahmad haddatsana Waqi' an Syuraik an Abi Ishaq an Hubairah qala khatabana al-Hasan bin Ali qala laqad faraqakum rajulun bil amsi lam yasbiqul awwaluna bi ilmin wa la yudrikuhul akharun. Ya hampir sama dengan riwayat tadi. Akan tapi riwayat ini banyak nakarohnya. Nakarohnya itu keanehan-keanehan. Kalau dicocokkan dengan fakta kebenaran banyak yang menyimpang. Masa tidak ada seorang pun yang bisa
mendahului dia dalam keutamaan. Tentu ini nakaroh ya, keanehannya. Kenapa? Karena para ulama sudah sepakat ada orang-orang yang lebih hebat dari Ali bin Abi Thalib. Contohnya 3 khalifah sebelumnya. Nah, jadi pada tulisan-tulisan ini adalah banyak riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan Ali, akan tetapi Ibnu Katsir itu ya menulis, menyampaikan, tapi riwayat-riwayat ini tidak sahih, intinya seperti itu. Baik, insyaallah pada bahasan berikutnya kata Ibnu Katsir, syai'un min fadaili Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib. Beliau akan menuliskan sekilas tentang keutamaan-keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Insyaallah ini akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada sesuatu yang kurang dipahami. Insyaallah dipahami semua ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.